Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elvi Srideli, BP 18.1038.11.027. Prodi Administrasi Negara, mata kuliah Administrasi Pembangunan. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang proses perencanaan pembangunan nasional berdasarkan dimensi, pendekatan, dan koordinasi. Dibagi menjadi 4, yaitu 1. Perencanaan makro. Perencanaan pembangunan makro adalah perencanaan pembangunan nasional dalam skala makro atau menyeluruh. Dalam perencanaan makro ini dikaji berapa besar pertumbuhan ekonomi dapat akan direncanakan, berapa besar tabungan masyarakat dan pemerintah akan tumbuh, bagaimana proyeksinya, dan hal-hal lain secara makro dan menyeluruh. Kajian ini dilakukan untuk menentukan tujuan dan sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu rencana. Dengan perhitungan berbagai variabel ekonomi makro, perencanaan makro ini dilakukan dengan melihat dan memperhitungkan secara cermat berkaitan dengan perencanaan sektoral dan regional. 2. Perencanaan mikro. Perencanaan mikro adalah perencanaan skala rinci dalam perencanaan tahunan, yang merupakan penjabaran rencana-rencana baik makro, sektoral maupun regional ke dalam susunan proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan dengan berbagai dokumen perencanaan dan penyanggarannya. Perencanaan ini merupakan unsur yang sangat penting karena pada dasarnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, baik itu PJP 2 maupun yang tertulis dalam Repelita 4, seluruhnya diandalkan pada implementasi dari rencana-rencana di tingkat mikro. Perencanaan sektoral. Perencanaan sektoral adalah perencanaan yang dilakukan dengan pendekatan berdasarkan sektor. Yang dimaksud dengan sektor adalah kumpulan dari kegiatan-kegiatan atau program yang mempunyai persamaan ciri-ciri serta tujuannya. Pembangunan menurut klasifikasi fungsional seperti sektor. Maksudnya untuk mempermudah perhitungan-perhitungan dalam mencapai sasaran makro. Sedikitpun pendekatan ini menentukan kegiatan tertentu oleh instansi tertentu di lokasi tertentu. Faktor lokasi pada dasarnya dipandang sebagai tempat atau lokasi kegiatan saja. 4. Perencanaan regional. Perencanaan dengan dimensi pendekatan regional menitik beratkan pada aspek lokasi di mana kegiatan dilakukan. Pemerintah daerah mempunyai kepentingan yang berada dengan instansi-instansi di pusat dalam melihat aspek ruang di suatu daerah. Departemen atau lembaga pusat dengan visi atau kepentingan yang bertitik berat sektoral melihat lokasi untuk kegiatan, sedangkan pemerintah daerah dengan titik berat pendekatan pembangunan regional melihat kegiatan untuk lokasi. Kedua pola pikir itu bisa saja menghasilkan hal yang sama, namun sangat mungkin menghasilkan usulan yang berbeda. Berikut apa saja istilah pembangunan daerah. 1. RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 tahun yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP daerah serta memperhatikan RPJM nasional. 2. Renstra adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun
sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD serta disesuai dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. 3. Kebijakan Umum APBD atau KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun. 4. Prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS adalah perencanaan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada satuan kerja perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja atau anggaran SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. 5. Rencana kerja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana masyarakat dan anggaran atau sering disingkat RKA adalah dokumen perencanaan yang penganggaran yang berisi program dan kegiatan serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Sistem Perencanaan Nasional adalah untuk Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Selanjutnya, cara-cara penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra, dan Renja. RPJPD 1. Pengumpulan data primer dan sekunder. 2. Proses analisis SWOT. 3. Proses dan analisis kondisi ekstensi SDM, potensi ekonomi, tingkat perkembangan sosial budaya, kondisi politikum, hukum, serta tingkat keamanan dan ketertiban. 4. Proses pengkajian produk unggulan, potensi, permasalahan, dan prospek ke depan serta konsep pengembangannya. 5. Analisis keterkaitan antar sektor dan produk unggulan agar dapat diperoleh peta potensi ekonomi daerah. RPJMD 1. Proses identifikasi dan analisis permasalahan aktual pembangunan untuk periode waktu 5 tahun ke depan. 2. Proses identifikasi dan analisis kondisi, potensi SDA, SDM, dan berbagai aset baik tangible aset maupun intangible aset yang dimiliki pemerintah daerah. 3. Proses formulasi kebijakan indikatif untuk merumuskan arah dan kebijakan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah untuk tahun ke depan. Selanjutnya, Renstra. Temukan visi misi dan roadmap setahun. Analisis proses bisnis dengan balance scorecard sesuai roadmap. Tentukan performa indikator sesuai blueprint organisasi. Analisis isu internal eksternal dengan metode bisnis forensik.
Selanjutnya Renca SKPD. 1. Persiapan penyusunan Renca SKPD, persiapan rancangan Renca SKPD, pelaksanaan forum SKPD, penetapan Renca SKPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.